Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Materinya akan saya sampaikan. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita membandingkan pecahan, di grup kelas saya sudah menyampaikan tentang apa itu pecahan ya. Di sini saya akan membahas tentang membandingkan dua pecahan. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Di sini ada 3/4 dan 2/3. Untuk menentukan manakah yang lebih besar, kalian bisa dengan cara mengalihkan silang. Jadi pembilang pada sisi kiri kalian kalikan dengan penyebut pada sisi kanan. Begitu pula sebaliknya, pembilang pada sisi kanan kalian kalikan dengan penyebut pada sisi kiri. Di sini ada anak panah berwarna pink dan anak panah berwarna hitam. Jadi 3 kalikan dengan 3 hasilnya 9, dan 2 dikalikan dengan 4 hasilnya 8. Kalian bisa menggunakan cara yang lain kalau kalian memang memiliki berbagai macam cara. Ya, jadi menentukannya tidak hanya dengan satu cara. Nah, di sini ternyata hasilnya lebih besar yang sebelah kiri, yaitu 9. Hati-hati jika mengalihkan. Jadi posisinya itu adalah posisi dari pembilangnya ya. Seperti yang warna pink ini, anak panah warna pink, penyebut yang sebelah kanan itu kan kita kalikan dengan pembilang sebelah kiri. Berarti hasilnya itu sebagai yang sisi kiri. Kalau yang ini yang anak panah warna hitam, penyebut warna hitam kita kalikan penyebut sisi kiri kita kalikan dengan pembilang sisi kanan, maka dia hasilnya nanti sebelah kanan. Kalian bisa lihat ya, ini yang sisi kiri, ini yang sisi kanan, maka jadi yang lebih besar adalah 3/4 daripada 2/3, atau bisa kita tulis 3/4 lebih besar dari 2/3. Kalau ada pertanyaan silakan di-share di grup ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya tentang membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua bilangan pecahan. Di sini ada tugas pertama yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa tugas ini ditulis di buku tulis matematika. Oke, dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari, bandingkan pecahan berikut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang berikutnya ya. Contoh yang pertama, Ilham membeli 5/4 kg buah mangga. Karena teman-teman kelas 7 akan datang ke rumahnya, Ilham membeli lagi 2/3 buah mangga. Berapa kilogram total keseluruhan mangga yang dibeli? Berapa kilogram total keseluruhan mangga yang dibeli Ilham? Nah, berarti ini menggunakan penjumlahan, karena yang ditanyakan adalah total keseluruhan. 5/4 ditambah 2/3. Bentuk pecahan seperti ini tidak bisa langsung kita jumlahkan. 5 ditambah 2, 4 ditambah 3. Itu salah ya. Jadi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK atau kelipatan. Masih ingat kan pelajaran KPK di sekolah dasar?
KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Sehingga untuk mencari posisi pembilang, yaitu dengan cara penyebut yang baru kita bagi dengan penyebut yang lama. Jadi kalau penyebutnya berubah, pembilangnya juga berubah. Di sini pada yang bagian ini ya, itu berarti 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 dikalikan pembilangnya yaitu 5, hasilnya 15. Untuk yang pecahan satunya ya, yang 2/3 ini, penyebutnya adalah 12, KPK dari 4 dan 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikalikan dengan 2 hasilnya 8. Karena penyebutnya sudah sama, penyebutnya tidak usah ditambahkan ya, karena sudah sama. Sehingga yang dijumlahkan hanya yang pembilang. 15 ditambah dengan 8 sama dengan 23. Sehingga hasil dari pecahan ini adalah 23/12. Kalian bisa perhatikan ini, bentuk pecahan 23/12 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka bisa dirubah ke pecahan campuran dengan cara 23 dibagi 12 itu 1 dan sisanya adalah 11. Sehingga 23/12 sama dengan 1/11/12. Jadi total keseluruhan mangga yang dibeli Ilham adalah 23/12 kg. Untuk penulisan jadi, kalian bisa menggunakan yang pecahan biasa atau pecahan campuran. Kalau di pilihan ganda, tergantung pilihannya ya, mana yang ada, apakah yang pecahan biasa atau pecahan campuran. Contoh yang kedua, Keisha memiliki 2 kue utuh. Tiba-tiba Zahwa datang dan memakan 2/5 bagian dari kue tersebut. Berapa ya bagian kue yang masih dimiliki Keisha? Oke, kita hitung sama-sama. 2 dikurangi 2/5, karena kue yang utuh kan 2. Terus Zahwa datang, dia memakan 2/5 bagian dari kue tersebut. Sehingga 2 dikurangi 2/5 sama dengan, ini harus kita samakan penyebutnya. 2 di sini itu sama dengan 2/1 ya. Penyebutnya yaitu antara 1 dan 5. Mohon maaf, KPK 1 dan 5 adalah 5. Sehingga 2 di sini menjadi 10/5. Jadi 5 dibagi 1, 5 kalikan 2, 10. Kalian bisa lihat ya, 10 dibagi, ini kan sama dengan pembagian juga. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2. Untuk yang posisi yang ini tetap karena penyebutnya sudah 5. Perlu diingat bahwa yang dikurangi hanya yang pembilang. Penyebutnya tetap ya. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Sehingga hasil dari 2 dikurangi 2/5 adalah 8/5. Ternyata ketemu lagi pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 8 dibagi 5 itu 1 dan sisanya adalah 3. Jadi kue yang dimiliki Keisha adalah 1/3/5 bagian. Kalian bisa perhatikan di pecahan campuran ini ya. Pecahan campuran ini bisa menjadi pecahan biasa dengan cara 1 dikalikan 5 ditambah 3. Saya ulangi, untuk penyebutnya tetap sama 5. Untuk pembilang
Caranya dengan cara 1 dikali 5 kan hasilnya, terus ditambah dengan 3, hasilnya adalah 8. Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Nah, contoh perkalian 9 dikali 2/3. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya, 9 ini sama dengan 9/1. Pada perkalian, pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Langsung ya, tapi kalau di penjumlahan atau pengurangan, penyebutnya wajib disamakan terlebih dahulu. Tapi kalau di perkalian tidak ya, jadi langsung. 9 dikali 2 hasilnya 18. 1 dikali 3 hasilnya 3. 18/3 ini bisa disederhanakan, bisa dibagi. Jadi 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Tapi kalau tidak bisa disederhanakan, biarkan saja. Contoh yang kedua, 3/5 dikali 4. Sama hanya dengan yang A, hanya saja posisinya ya. Kalau yang A, posisi pecahannya ada di sebelah kanan, bilangan bulatnya ada di sebelah kiri. Tapi kalau yang B, posisi pecahan ada di sebelah kiri dan bilangan bulat ada di sebelah kanan. Bisa kalian perhatikan? Jadi 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Dibagi 5, nah mohon maaf, ini 12/5. Kalian perhatikan ya, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi kita ubah ke pecahan campuran. 12 dibagi 5 hasilnya 2, sisa 2. Sehingga 3/5 dikali 4 hasil akhirnya adalah 2/5. Yang C, 5/6 dikali 3/4. Ingat, pembilang harus dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Ketemulah 15/24. Kalian bisa lihat ini ya. Lah, ternyata 15/24 ini bisa disederhanakan. Dengan cara apa? Dibagi 3. Jadi ini bisa kalian tambahi. 15-nya kalian bagi 3 hasilnya 5. Ya. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Sehingga hasil paling sederhana dari perhitungan yang ketiga ini yaitu 5/8. Bisa kalian tambah sendiri ya. Sekarang yang D, 2 1/4 dikali 3 1/2. Jadi ini pecahan campuran dengan pecahan campuran. Untuk perkalian atau pembagian, apabila ada pecahan campuran, kalian ubah dulu ke pecahan biasa. Cara merubahnya bagaimana? Nah, seperti yang tadi, 2 1/4 itu menjadi 2 dikali 4. 8 ditambah 1. Hasilnya 9 sebagai pembilang. Penyebutnya tetap 4 ya. Untuk yang 3 1/2, penyebutnya 2, maka pembilangnya berubah menjadi 3 dikali 2 hasilnya 6 ditambah 1 yaitu 7. Ingat-ingat ya. Selanjutnya tidak perlu menyamakan penyebut, langsung saja kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 9 dikalikan 7 hasilnya 63. 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Wah, ketemu lagi dengan pembilang yang lebih besar daripada penyebut. Jadi, kita ubah ke pecahan campuran. 63 dibagi 8 adalah 7 dan sisanya adalah 7. Sehingga 63 dibagi 8 adalah 7. 7/8. Berikutnya adalah contoh pembagian. Yang pertama, 6 dibagi
3/2. Untuk pembagian, posisi yang paling kanan, posisi yang sebelah kanan dari perhitungan ini harus diubah ke dalam bentuk perkalian. Dan posisi pecahannya dibalik. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. 6 dibagi 3/2 sama dengan 6 dikali 2/3. Tinggal dikalikan ya. 6 dikali 2, 12/3 sama dengan 4. Contoh yang kedua, yang B, 5/6 dibagi 2/7. Diingat, posisi yang sebelah kanan ini yang dibalik. Ya, kalau ada 2 seperti ini, jadi posisi yang kedua atau posisi yang kanan itu yang dibalik pecahan yang kanan. 5/6 dikali 7/2. Tinggal dikalikan, ketemulah 35/12. Ternyata lebih besar pembilang lagi. Maka pembilang dibagi penyebut hasilnya 2. 35 dibagi 12 hasilnya 2, sisa 11. 35/12 sama dengan 2 11/12. Berikutnya 1/2 dibagi 3/4. Jadi pecahan yang kedua ini yang posisinya dibalik menjadi 1/2 dikali 4/3. Kita kalikan, ketemulah 4/6. Ternyata 4/6 bisa disederhanakan ya. Jadi kalau ada bentuk pecahan yang dia bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. 4/6 penyebut dan pembilang sama-sama kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga bentuk sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Tugas yang kedua, ini nanti kalian tulis, kalian jadikan satu dengan tugas yang pertama. Ada 3 nomor. Untuk yang petunjuk nomor 3 yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pengurangan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian ya. Ini pembagian. Oke, jangan lupa ditulis ya di bukunya. Lah, ini ada yang tugas ketiga buat kalian. Kalian tulis ya. Yovan mempunyai kawat sepanjang 31/4 meter. Selanjutnya, 5/12 meter dari kawat tersebut digunakan untuk membuat kerangka kubus. Ternyata Yovan diberi lagi kawat sepanjang 1/3/8 meter. Berapa panjang kawat yang dimiliki Yovan? Silakan kalian selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan cara ya. Selanjutnya adalah mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Jadi ada bilangan bulat yang dia pangkatnya bilangan bulat positif. 2/3, di sini ada 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Bukan 2 dikalikan 3 ya ini. Awas lo ya, hati-hati. Jangan sampai kalian mengerjakan 2 pangkat 3 ini 2 dikali 3. Itu salah. Yang benar 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. 2 dikali 2, 4. Dikalikan 2, 8. Contoh yang kedua, 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ada 4 ya 5-nya. Tuh 2, 3, 4. Ketemulah hasilnya 625. Di sini berikutnya 10 pangkat 5 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Ayo, berapa ini hasilnya? Hasilnya adalah 100
ribu ya. Silakan apabila ada yang kalian tanyakan, ada yang mau ditanyakan di grup ya. Ada tugas keempat. Dengan menggunakan tanda lebih besar, kurang dari atau sama dengan, nyatakan perbandingan bilangan berikut. Ya, ini. Oke. Sampai di sini penjelasan saya mengenai bilangan pecahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tugas-tugasnya tadi ditulis ya. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.